Shalom, selamat pagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sehat selalu buat kita semuanya. Kita bertemu kembali di pagi hari yang indah ini, hari Selasa tanggal 21 September 2021. Mari kita beribadah bersama sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 575 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang kami rasakan hingga pada hari ini. Kami akan menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, firman yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini dan sepanjang satu hari ini, di hari Selasa tanggal 21 September 2021, yaitu yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ke-26 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Di bahasa Batak Toba dikatakan, songon arang tugarani api, jala songon soban tu api, songonido bawa parbada-bada, pasobu parsalisian. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita yang diberkati oleh Tuhan. Di
Di dalam sepanjang kehidupan ini, mungkin kita pernah mengalami konflik atau pertengkaran dengan teman kita, dengan sesama kita, dengan orang lain. Konflik itu bisa saja terjadi di tengah-tengah keluarga, konflik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara sesama saudara-saudara. Bisa juga konflik itu terjadi di tempat kita beraktivitas atau tempat kita bekerja. Atau kalau kita mau jujur, konflik itu juga bisa terjadi di lingkungan gereja. Konflik itu biasanya terjadi, saudara-saudara, karena perbedaan pandangan dan pendapat. Kita tahu perbedaan itu tidaklah salah, karena dalam hal positif perbedaan itu bisa saling melengkapi. Tapi sayangnya perbedaan itu sering menimbulkan pertengkaran, perselisihan. Pertengkaran antara kedua belah pihak bisa menjadi tidak terkendali apabila ada orang-orang yang ikut campur dalam pertengkaran itu, dan itu membuat suasana menjadi tambah runyam. Mungkin kita sering menghadapi seperti itu. Jemaat Tuhan, kitab Amsal mengatakan bahwa orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang sedang berlalu. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-17. Apa artinya itu? Jika ada anjing yang berjalan atau yang sedang berlalu dari hadapan kita, sebenarnya kita tidak perlu susah-susah atau repot-repot menangkap telinga anjing tersebut. Tetapi layaknya kita membiarkan anjing itu berjalan tanpa kita mencoba mengusiknya. Apabila ada orang yang suka ikut campur dengan masalah orang lain, apakah itu karena keisengannya, atau karena hasutan orang lain, atau karena hanya ingin masalah itu menjadi besar? Jika demikian terjadi, berarti orang tersebut memang sengaja mencari gara-gara atau mencari permasalahan di dalam permasalahan orang lain. Bukankah anjing yang sedang berjalan atau berlalu itu sangat membahayakan? Jika kita menangkap telinganya, anjing itu pasti akan mengamuk, dia akan menggonggong, bahkan dia mungkin akan menggigit kita jika kita tiba-tiba saja menarik telinganya. Saudaraku yang terberkati, dimanapun kita berada, orang-orang seperti ini tentunya menyukai pertengkaran dan perbantahan yang semakin panas. Dan orang yang seperti inilah yang diibaratkan dengan arang. Arang yang membuat bara terus menyala, dan kayu yang membuat api tetap menyala. Dan itulah renungan kita pada pagi hari ini. Meskipun bara terlihat sudah padam, saudara-saudara, di luarnya, tetapi di bagian dalamnya sesungguhnya dan seyogianya bara itu masih tetap menyala.
Orang-orang yang menyukai pertengkaran pasti tidak sungguh-sungguh ingin memadamkan bara tersebut. Mereka boleh terlihat seperti memadamkan api, tetapi di dalam mereka tetap menjaga supaya bara itu terus dan semakin menyala-nyala, sehingga suatu ketika itu dapat disulut kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, penting bagi kita untuk menguji diri kita sendiri. Di pihak manakah kita berdiri? Apakah kita masih merupakan orang-orang yang menyukai konflik atau yang menyukai pertengkaran tetap terjadi, atau kita adalah orang-orang yang berusaha untuk memadamkan konflik? Pada pagi hari ini kita diingatkan supaya kita harus menjadi orang-orang yang berusaha untuk memadamkan api pertengkaran yang terjadi. Kita harus tetap mempunyai idealisme yang tinggi tentang standar kebenaran. Jangan hanya tidak ingin konflik terjadi, sehingga kita terus menurunkan standar kebenaran firman Tuhan. Standar kebenaran di dalam firman itu harus tetap kita junjung tinggi. Bukankah kita juga mengetahui bahwa ketika Yesus yang hidup itu pun di dalam kehidupannya tetap terjadi konflik dengan orang-orang Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat. Tapi kita lihat Yesus tetap memegang teguh standar di dalam firman Tuhan. Maka dari itu saudaraku, selain kepentingan kerajaan surga, berusahalah, mari berusaha agar kita hidup damai dengan semua orang sekarang dan sampai selama-lamanya. Hindarilah konflik, jangan menambah, memperumit konflik, bahkan jangan menjadi pemicu sebuah konflik. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan tetap melindungi kita, menjaga kita dimanapun kita berada. Shalom. Amin. Kita berdoa. Maha agung Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berkati kami, kuatkan iman kami, agar kami boleh menjadi orang-orang pembawa damai. Orang-orang yang tidak menimbulkan konflik, bahkan pemicu suatu konflik dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang tidak menginginkan perbantahan, tapi kami adalah orang-orang yang menginginkan perdamaian dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mari Tuhan yang selalu setia menopang kehidupan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 670 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Banyak jiwa
kita akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan kasih setia dari Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.